Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu tentang syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada Rasulullah sehingga dia bisa membela umatnya. Anda bisa bayangkan umat Islam sekarang ini ada 1,9 miliar atau 1,7 sekian miliar. Tentu dari umat Islam ini ada yang lalai, ada yang taat perintah, ada juga yang melalaikan. Tapi Rasulullah berkeinginan wala ahadun min ummati dakhalan nar. Baginda Nabi kepingin sekali semua umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaati di ahli kabair min ummati. Syafaatku aku persembahkan, aku peruntukkan kepada umatku yang ahli kabair, yang banyak melakukan dosa-dosa besar. Tapi dia cinta kepada Rasul, tapi dia mengenal Allah, tapi karena dalam kehidupannya dia banyak melalaikan perintah Allah. Inilah yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Syafaati di ahli kabair ini. Hadis yang lain mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Semua nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah memiliki doa yang mustajab. Wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka nabi-nabi ini menyegerakan doanya ketika dia masih menjadi nabi di dunia ini. Nabi Nuh misalnya dia berdoa, ya Allah tenggelamkan umat yang tidak mau mendengar perintah, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Nabi Lut, Nabi Saleh, dan nabi-nabi yang lain yang berdoa kepada Allah dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu. Tapi kata Nabi, wa inni, adapun saya ihtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Adapun doa saya sengaja simpan. Untuk apa saya simpan? Sebagai syafaatan wa da'watan, sebagai syafaat untuk saya jadikan doa di akhirat nanti ketika umatku membutuhkan syafaat. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa khuyyirtu baina syafa'ati wa baina ayyadkhula nisfa ummati al-jannah. Ayyadkhula nisfu ummati al-jannah. Fahtaratu syafa'ata bi annaha a'ammu wa aksar. Saya ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penawarannya? Bahwa bagaimana kalau umatmu 50% masuk surga, wahai Muhammad. Apa kata Rasulullah? Saya memilih syafaat. Kenapa? Karena syafaat di akhirat nanti a'ammu wa aksar. Bukan 50%, tetapi dia lebih umum dan lebih banyak. Itu kata Rasulullah SAW. Jamaah-jamaah rahimahullah. Dalam Al-Quran Allah menyatakan wa nasukul mujrimina, dan kami menggiring para pendosa, para ahli maksiat menuju neraka. Ila jahannam wirda. Mereka beriring-iringan menuju neraka jahannam. La yamlikuna syafa'ata. Tidak ada yang bisa memberi pembelaan, pertolongan, perlindungan illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda, kecuali orang yang sudah mengambil perjanjian dengan Tuhannya. Siapa yang mengambil perjanjian kepada Tuhannya?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah doa setiap selesai azan kita bacakan. Wa ba'ashul maqamam mahmudan allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kedudukan yang terpuji, kedudukan yang tinggi yang telah Engkau janjikan. Maqamam mahmudan, kata Rasulullah, adalah tempat yang tidak seorang pun dari umatnya, dari hambanya, yang diberikan oleh Allah kecuali hanya kepada satu orang. Dan saya berharap sayalah itu, kata Rasulullah SAW. Makanya barang siapa yang berdoa setiap selesai azan, dia baca doa ini, maka insya Allah akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Karena banyak orang hanya mendengar azan, narang kali ini, naperani tepat dan baca pak donganna. Ada hadisnya Nabi, siapa yang mendoakan saya setiap selesai azan, wa ba'asbul maqamam mahmudan lillahi wa'atta, maka dia akan berhak mendapat syafaatku di hari kemudian. Jamaah rahimahullah, Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitabnya An-Nurul Mubin di Mahabbat Sayyidil Mursalin, beliau menjelaskan bahwa Zakar al-Qadhi Iyad, seorang ulama besar qadhi yang bernama Iyad rahimahullah, beliau berkata, asy-syafa'atu tankasimu ila khamsati aqsam. Syafaatnya Rasulullah SAW akan terbagi menjadi 5 kelompok, 5 pembagian. Al-awwal muhtasabun bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ihrahati amkulil wuqufi bi arsatil qiyamah. Syafaat yang pertama, syafaat yang tertinggi, yaitu syafaatnya Rasulullah kepada semua umat manusia. Ketika nanti manusia berada di padang mahsyar, tidak ada yang berani menghadap kepada Allah. Padahal manusia sudah menunggu antrian 40 tahun lamanya, tidak ada keputusan di padang mahsyar. Maka mereka datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bahkan kepada Nabi Isa. Tidak ada yang berani meminta agar pengadilan dimulai. Siapa yang berani menghadap kepada Allah? Hanya Rasulullah SAW. Kenapa orang berharap? Karena orang sudah lelah. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang berdiri kepalanya di bawah, kakinya di atas, bermacam-macam azab di padang mahsyar, padahal belum masuk ke dalam neraka. Itulah syafaat terbesarnya Rasulullah. Itulah kata Rasulullah, ana sayyidul awwalin wal akhirin. Akulah pemimpin penghulu umat manusia yang dulu dan yang terakhir. Itu syafaat yang pertama. Syafaat yang kedua, yaitu syafaatnya Rasulullah fi idkhali qaumil jannata bi ghairi hisabin. Masuknya umatnya Rasulullah ke dalam surga tanpa dihisab, tidak diperiksa. Apanya mau diperiksa? Karena dalam hidupnya dia beramal, ada dosanya dia beristighfar, dia melakukan maksiat, dia bertobat. Hatta itu minazam jika man la dzambalahu, orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Maka dia datang di akhirat nanti tanpa dosa sedikit pun. Adapun kalau ada sisa-sisa dosanya ketika dia meninggal dunia, setiap hari didoakan anaknya, setiap hari didoakan jamaahnya, setiap hari didoakan muridnya, maka dia dibangkitkan di akhirat nanti sudah tidak ada lagi dosanya. Kenapa? Selalu dikirimkan doa oleh keluarga. Jamaah Jumat rahimahullah, maka ada kelompok umatnya Rasulullah yadkhulun jannata bi ghairi hisab. Mereka masuk ke dalam surga tidak perlu diperiksa. Di dunia kalau kita punya teman yang hebat, kita ikut di belakangnya.
dia tidak diperiksa, kita juga tidak diperiksa. Kenapa kita masuk bersama rombongan yang terpercaya? Syafaat yang ketiga, asy-syafa'atu liqaumin istaujabu dukhulan nar. Wa yusyaffi'u fihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang kedua adalah umatnya Rasulullah yang sudah diponis masuk ke dalam neraka. Sudah diputuskan dia sekian lamanya akan mendekam di dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena lebih berat amal keburukannya daripada amal kebaikan. Maka datanglah Rasulullah SAW. Ya Allah, ini umatku. Cocok nih Muhammad, umatmu ini. Tapi lebih banyak dosanya daripada kebaikan. Ya Allah, dengan anugerahmu, maka bebaskanlah dia dari hukuman neraka jahanam. Maka dilipat gandakanlah kebaikan-kebaikannya sehingga timbangannya menjadi berat dan dia divonis masuk ke dalam surga. Yang keempat, jamaah sekalian yang sama berbahagia, fi man da'ala an-nar minal mudhiniin, umatnya Rasulullah yang kira-kira 70%, 80% isi catatan amalnya hanyalah dosa. Maka tidak ada ampun, dilemparkanlah dia masuk ke dalam neraka. Ketika semua manusia yang masuk neraka, yang masuk surga, maka Allah bertanya, wahai Muhammad, apakah umatmu sudah masuk surga semuanya? Saya dengar ada rintihan di dalam neraka. Cobalah engkau lihat sejenak di sana. Mungkin masih ada umatmu yang tertinggal di dalam neraka. Pergilah Rasulullah mencari satu persatu, dia lihat. Apa yang dia lihat? Tanda-tanda bahwa ini adalah umatnya Rasulullah SAW. Apa tandanya? Ghurran muhajjalina min asari wudu. Ternyata di dunia ini kita berwudu dengan air. Di akhirat nanti bekas-bekas wudu itu akan menjadi cahaya. Di dalam neraka yang gelap gulita akan nampak satu persatu, oh ini umatku. Ternyata dia satu mandi mas sambayan. Oh ini umatku waktu nak kecil dia salam mengaji dia satu mandi ini. Muncullah itu sebagai cahaya, maka ditarik satu persatu oleh Rasulullah diantar menuju surganya Allah. Disuruh mandi di sebuah sungai namanya Nahrul Hayat. Hitam legam, halus terbakar. Setelah dia mandi di sungai kehidupan, maka dia menjadi bercahaya segala dan digiring masuk ke dalam surganya Allah dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang kelima, syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi ziyadati darajati fil jannati li ahliha, adalah syafaatnya Rasulullah kepada umatnya yang dia sudah masuk surga, tapi ditingkatkan derajatnya, dilengkapkan fasilitas-fasilitasnya karena berkah syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang paling dekat, aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah derajat. Kira-kira orangnya biasa, kira-kira sholatnya biasa, sedekahnya biasa. Ternyata di akhirat nanti dia derajatnya lebih tinggi, tempatnya di surga lebih tinggi. Kenapa? Karena dia dekat dengan Rasulullah, maka ditambah derajatnya karena banyak salawatnya. Yang terakhir, jamaah Jumat rahimahullah. Suatu ketika Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah pernah berdialog dengan Rasulullah. Dia bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapakah manusia yang paling beruntung, yang berhak mendapatkan syafaatmu di akhirat nanti?
Karena kita ini kepengen semua dapat syafaatmu. Pertanyaannya, apa syaratnya? Siapa orangnya yang berhak mendapatkan syafaatmu, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah kepada Abu Hurairah? Qala laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadisi ahadun awwal minka. Wahai Abu Hurairah, saya tidak menyangka ternyata orang yang pertama yang mempertanyakan tentang syafaat adalah engkau. Luar biasa kamu ya Abu Hurairah. Engkau memang mencintai hadis. Makanya riwayat hadis terbanyak adalah riwayat Abu Hurairah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Abu Hurairah, kalau kamu ingin mengetahui siapakah yang beruntung berhak mendapatkan syafaatku di akhirat nanti, adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi, adalah orang yang melafalkan kalimat la ilaha illallah. Dia lafalkan dengan syarat khalisan, bersih, ikhlas, min qibali nafsihi, betul-betul dari dalam jiwanya. Inilah yang diajarkan dalam dunia tarekah, bagaimana memahami makna kalimat la ilaha illallah agar kita berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.